Tepis siswi tewas karena MBG, laporan Dinkes Bandung Barat dicoret-coret dosen ITB, saya gak tahan. Bunga Rahmawati meninggal pada usia 17 tahun. Ia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Menurut keluarga, almarhum pada Senin 29 September mengeluh pusing dan mual. Lalu pada Selasa dini hari, korban mengalami muntah. Kemudian pada Selasa siang, almarhum ditemukan sang adik dalam kondisi kejang sambil muntah-muntah. Keluarga tidak bisa memastikan penyebab kematian siswa kelas 12 SMK ini. Pihak keluarga mengaku ikhlas atas kepergiannya. Saya selaku keluarga dengan tegas terhadap petugas untuk apa dilakukan otopsi. Kenapa? Apa ada untungnya dilakukan otopsi? Misalkan terkuak ini penyebabnya dari apa? Apakah bisa hidup lagi yang udah mati? Terus ada kelebihan dari itu? Nggak ada kan? Nah, maka dari itu saya dengan berisi tegas, tidak usah, ini mutlak takdir dari Allah, cuman caranya aja. Pada saat kejadian, keluarga langsung membawa almarhum ke RSUD Cililin. Setibanya di rumah sakit, almarhum langsung diperiksa oleh petugas medis. Menurut pihak rumah sakit, almarhum tiba dengan kondisi kaku dan tubuh kebiruan. Pihak rumah sakit juga melakukan pemeriksaan elektrokardiogram, namun tidak ada respon. Bunga Rahmawati dinyatakan meninggal dalam perjalanan. Untuk memastikan apakah ini murni penyebabnya apa, dari kami memang harus diarahkan untuk pemeriksaan otopsi. Mungkin untuk lebih detailnya penyebab kematiannya seperti apa. Ya, sudah dijelaskan. Dari keluarga memang menanyakan apakah ini arahnya ke arah sana karena memang ada riwayat konsumsi, tapi dari kami memang mengarahkan Bu untuk lebih jelasnya baiknya melakukan otopsi, tapi dari keluarga tidak berkenan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi sampai di situ saja. Kapolsek Cililin AKP Andrian Sapin menegaskan, usai menerima laporan ada yang meninggal, polisi langsung mendatangi keluarga untuk menjalankan prosedur pengungkapan penyebab meninggalnya Bunga termasuk langkah otopsi. Namun pihak keluarga tidak berkenan. Dari unit kami tuh di malam kejadian tuh kita kemari, kita koordinasi, semua SOP yang ada di kepolisian sudah kita tawarkan. Semua. Ya, sudah menerima ya itu. Ada kita semua bukti-buktinya ada ya, berkas-berkasnya ada. Cuman nggak kita bawa hari ini. Artinya kalau misalkan seperti ini, artinya polisi tidak bisa melakukan tindakan lebih lanjut ya Bu? Bisa kalau memang diminta. Tapi kan kita menghormati yang punya keluarga. Ya. Kemarin pasien Bunga itu datang ke RSUD seperti apa? Pasien itu datang dibawa oleh ambulan desa Ciampelas atas nama Bunga Rahmawati, datang ke IGD RSUD Cililin itu 30 September jam 13.30. Pasien ketika datang posisinya memang sudah pucat, kemudian sudah kebiruan, tampak dari gerakan nafasnya sudah tidak ada, di pekeralnya juga sudah dingin, bagian-bagian dari badannya juga sudah dingin. Dilakukan pemeriksaan pada pupil memang sudah midrasis total. Kemudian kami lakukan pemeriksaan rekam jantung, sudah tidak tampak arus kelistrikan atau EKG-nya kita nyatakan asistol. Sehingga dari tampakan pasien tersebut kami nyatakan pasien itu sudah meninggal atau diagnosa di giginya death on arrival. Bu, yang menjadi penyebab pertanyaan itu kan soal penyebab nih Bu. Diagnosa dari pihak medis itu seperti apa sih Bu? Karena memang pasien datang dalam keadaan death on arrival kan tidak bisa dipastikan ya Pak ya. Apakah sebabnya kematiannya, setiap penyakit itu penampakannya hampir sama. Nah, karena pasien datang sudah dalam keadaan death on arrival atau sudah dalam keadaan meninggal, walaupun dilakukan wawancara memang pasien tersebut mengkonsumsi MBG juga di tanggal 24 September, namun kita tidak bisa memastikan penyebab kematiannya. Memang harus dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut, misalnya dengan pemeriksaan toksikologi atau otopsi. Dari kami di IGD RSUD Cililin memutuskan untuk mendiagnosa kematiannya saja, bahwa pasien memang datang dengan death on arrival. Diarahkan pada keluarga untuk mengetahui lebih lengkap penyebab kematiannya. Memang disarankan untuk dilakukan otopsi, namun dari keluarga tidak ada arahan untuk melakukan tindakan tersebut.
Ada siswa SMK meninggal diduga usai konsumsi MBG. Terus Dinas Kesehatan bikin kronologis kejadian. Kita langsung intinya aja lah. Tanggal 24 September 2025, pasien sekolah dan mengkonsumsi MBG sebanyak 2 porsi. 1 porsi keracunan, 2 porsi meninggal. Kronologinya kalian baca aja sendiri, aku taruh situ dah. Tuh kalian baca sendiri lah, baca sendiri. Tuh sambungannya, baca sendiri. Maaf pun tidak ada dari pihak yayasan kepada kami. Angket itu disebar sebelum program dilaksanakan, bukan setelah berjalan. Setelah berjalan kami diminta menyetujui kayak mulut udah dijejelin aja kalau ya jelas dong kami ngomong. Bapak Ibu, saya sepakat dengan Pak Wali. Maaf, anak-anak sebagian besar anak Liza, supirnya satu-satu. Kalau kumpul wali murid rata-rata Pajero, Fortuner 700 juta itu. Supirnya satu-satu sebulan 3 juta. Anak saya itu bertanya, Bunda, ini anak saya nih sampai rumah, nggak tahu ya kalau teman-teman mungkin banyak yang lebih kritis. Bunda, emang boleh ya kita makan MBG? Bukannya MBG itu untuk anak yang nggak mampu. Emang Bunda merasa nggak mampu ya sampai aku harus makan MBG? Apa yang saya jawab sama anak saya? Oke nak, kita catering besok. Boleh dicek anak saya catering. Sekarang, ini bukan tentang memang keadaannya akhirnya saya keluar uang lebih, tapi saya lebih merasa tidak nyaman saat ditanyakan itu sama anak saya ke saya. Benar sih, seperti Pak Wali sampaikan. Kenapa saya itu pertanyaan saya? Kenapa saya duduk di sini? Bukannya ABC, saya bertanya, kenapa mesti MBG itu di Al-Iza? Ya. Dilihat dari sudut pandang manapun sangat tidak rasional. Terima kasih. Tapi tidak kami duga ternyata saat ini luar biasa masalah ini terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka, tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Jadi sekali lagi, ada anak-anak saya yang tercinta, terjadinya insiden keamanan pangan. Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Sampai semua penyelidikan, baik investigasi maupun perbaikan sarana dan fasilitas selesai dilakukan. Lalu tadi malam kami juga sudah keluarkan surat kepada para mitra untuk kami memberikan batas waktu 1 bulan untuk melengkapi SLHS, sertifikat layak hygiene dan sanitasi, kemudian sertifikat halal, dan sertifikat untuk penggunaan air yang layak pakai dalam waktu 1 bulan. Apabila dalam waktu 1 bulan itu ternyata mereka tidak memenuhi 3 hal ini, maka kami akan menutup. Yang di Bandung gimana? Apakah meninggal karena MBG atau sudah dipastikan? Itu kan sudah dijelaskan dari sana bahwa itu tidak ada hubungan. Jadi yang untuk anggaran untuk biaya anak-anak yang KLB itu sejauh ini berapa sih, Prof? Sudah berapa yang dialokasikan? Tergantung klaimnya. Tapi yang dikeluarkan BGN berapa, Prof, nilainya? Iya, tergantung klaimnya. Kayak misalnya di Banggai, itu sekitar 350 juta. 350 juta. Nanti yang dari Bandung saya belum, karena di Bandung kan ditetapkan oleh pemerintah daerah KLB. Jadi itu dihandle oleh
pemerintah daerah. Dan di Bogor juga demikian. Kalau yang di tempat lain tuh range-nya antara 40, 60. Oh, klaimnya belum muncul, Prof? Enggak, masing-masing mengklaim kan, kemudian kita bayarkan. Berarti beberapa masih belum memberikan Bukan, sudah. Oh, sudah. Sudah selesai, yang sudah kejadian-kejadian sudah selesai. Tanggapan soal Ombudsman gimana? Kemarin ada beras katanya yang di SPPG ngasih berasnya itu harusnya premium di kontrak, tapi ternyata yang dikasih itu beras medium. Itu kan temuan. Nanti kita akan lanjuti. Tapi emang banyak kan SPPG yang nggak sesuai kontrak gitu, Pak? Ya gini, itu kan salah satu bagian pengawasan. Ya, jadi kalau ada yang begitu pasti urusannya nanti dengan urusan pemeriksaan. Yang di Bandung gimana? Apakah meninggal karena MBG atau sudah dipastikan? Itu kan sudah dijelaskan dari sana bahwa itu tidak ada hubungan. Ya. Dari apa? Dari MBG apa? Dari BGN apakah melakukan investigasi juga? Kemarin sebenarnya kita bertanya, tapi orang tuanya kan nggak boleh, tidak mengizinkan untuk otopsi. Jadi kita serahkan ke tempat yang menyampaikannya. Kalau kita pertanggungjawaban keseluruhan terhadap yang meninggal kan dari mereka sudah mendesak bagaimana pertanggungjawaban juga ada yang protes dari orang tua. Maksudnya apa? Nah, ini kan Anda tuh bertanya yang nggak. Pak sekolah kan diminta untuk melakukan pengawasan juga soal MBG. Nanti mekanisme pengawasan sekolah itu gimana Pak? Apakah di SPPG atau? Itu ada di Perpres yang sedang akan ditandatangani. Itu setelah Perpres selesai ya. Di luar nalar, kasus siswa keracunan MBG tembus 6.000 korban. Kepala badan gizi masih batas wajar. Atuh, ya Allah. Eta teh 6.000 teh korban. Lain goceng jeung 1.000. Korban, Bapak. Ai Bapak, cik atuh ai teh siap memberi keterangan, ai teu hayangkeun memberi keterangan ngajedog. Teu paham ngajedog bisa kan? Cik atuh Bapak teh kepala badan gizi lain kepala badan punduk lain. Itu boga empati. Nah sih itu boga empati, itu boga hati. Jadi orang teh kebangetan dah. Kalau yang kematian di Ciamplas itu mungkin lebih tepat ditanyakan ke sana ya. Saya sudah menerima laporan dari kepala dinas kesehatan kepala dinas sana bahwa kematiannya itu terjadi berapa hari ya, mungkin 3 hari atau 4 hari sesudah yang bersangkutan makan. Tapi kalau untuk kematiannya karena apa, saya rasa lebih baik ditanyakan. Bagaimana Pak? Sebentar Bapak kasih jalan dulu yuk. Kenapa? Pengawasan dari Kalau yang radiasi tanyanya ke Pak Zul ya. Waktu itu ada dikoordinasikan ke Pak Zul yang saya tadi rapid test itu, rapid testnya nanti itu masukan dari Badan Pangan Nasional. Ada yang bisa dipakai untuk melakukan pengujian kualitas bahan baku. Nah ini yang sudah kita bicarakan dengan BGN supaya bahan bakunya nanti termasuk airnya kalau bisa diuji rapid test. Rapid test jenis yang kedua adalah sesudah jadi. Itu ada rapid test untuk ngecek bakterinya apa, rapid test untuk ngecek ada keracunan kimianya apa. Contohnya ya setiap pejabat negara itu kepala negara kalau mau makan kan di rapid test dulu. Atau kita juga lakukan pada catering haji, kan Kemenkes melakukan catering untuk 200-an ribu haji kita setiap kali musim haji. Itu kan ada 200 catering kan, macam-macam mesti didistribusikan, sehari makannya bisa 5 kali. Itu juga sudah dilakukan. Jadi nanti itu yang akan kita ajarin teman-teman di SPPG supaya mereka bisa melakukan itu secara lebih baik. Nanti sertifikat itu dijual belikan Pak. Saya tahu, Bapak harus tahu ya. Sertifikat higienis itu dijual antara 5 sampai 10 juta per lembar untuk satu sertifikasi higienis. Nah, apa itu yang mau Bapak lakukan? Bapak dipecat presiden saya yakin. Kenapa? Karena pasti akan keracunan lagi nih nanti anak-anak ini. Pasti akan ada yang keracunan lagi. Tapi kalau terjadi yang seperti Pak Edi bilang tadi, ada kontrol silang,
Ya, disertifikasi itu, di situ ada orangnya Kementerian Kesehatan, di situ ada orangnya BP POM, nggak akan main-main. Itu. Dan nanti tanggung jawabnya juga akan ke mereka berdua ini. Tapi jangan cuma tanggung jawabnya, duitnya juga dikasih, anggarannya juga dikasih, jangan cuma kerjaan aja yang dikasih. Kementerian Kesehatan dan BP POM, kan anggaran BGN luar biasa besar. Harus mengalir lah ya, untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah diamanahkan Presiden untuk mengamankan MBG ini untuk anak-anak Indonesia, gitu loh maksudnya. Jadi tadi saya sepakat dengan yang Edi sampaikan, jadi harus ada kontrol silang. Kalau BGN lagi yang bikin, ya jeruk makan jeruk. Kata Bapak bagus, ya, tapi saya akhirnya nggak jadi bagus. Ya. Mohon maaf Pak, jangan Ya. Tunggu sebentar Pak, dari selesaikan dulu. Saya mau ngomong dulu, Bapak nggak usah menjelaskan. Menurut saya, apa yang kami sampaikan ini adalah masukan dan ditindaklanjuti saja. Nggak usah defensif, gitu. Ya, nggak usah defensif menjawab kemudian menjelaskan, nggak perlu. Kami perlu Bapak menjalankan apa yang kami usulkan untuk kebaikan BGN. Awal asem gitu, nggak dimakan, terus sayurannya juga bau busuk. Sekarang lihat makanan tahu sama tempe aja trauma gitu. Bapak Ibu ini kan jadi orang tua tuh jadi deg-degan ya. Iya, Pasti jadi trauma. Anak-anak banyak yang tak suka makanan yang Bapak suguhkan. Mencoba untuk mencicipinya dulu sebelum mereka makan. Sampai saya seperti banyak siswa kami yang terdampak dari makanan yang seharusnya bergizi tetapi ternyata menjadi racun untuk anak-anak. Kami tidak mau mengorbankan anak-anak kami. Guru-guru juga disalahkan oleh orang tua. Saya kok punya keyakinan orang tua murid se-Indonesia punya trauma dan ketakutan untuk tidak lagi mengizinkan anaknya mengkonsumsi MBG yang disajikan di sekolah. Saya yakin kita semua juga punya prioritas yang sama. Bagaimana kita menyelamatkan anak-anak kita dari keracunan. Tapi kalau sistemnya tidak dirubah, maka hampir bisa dipastikan keracunan akan terus berulang. Jadi kalau dikatakan saat ini sudah terjadi 6.000 lebih kasus dengan jumlah dapur 8.000. Sehingga dalam beberapa bulan ke depan, tanpa adanya kampanye negatif sekalipun, saya kok punya keyakinan orang tua murid se-Indonesia akan punya inisiatif atau punya trauma dan ketakutan untuk tidak lagi mengizinkan anaknya mengkonsumsi MBG yang disajikan di sekolah. Karena itu ini kita mau cegah nih. Kita mau mencegah kejadian keracunan terulang kembali. Kita mau mencegah anggaran negara jadi terbuang sia-sia. Kita juga mau melihat tujuan mulia ini bisa tercapai. Yang harapkan sebagai orang tua mah sekarang ya mungkin saya nggak bakalan nerima lagi untuk makanan bergizi itu yang diadakan oleh pemerintah. Mungkin saya menolaklah aja gitu buat anak-anak kami. Kalau seandainya bisa untuk ke pemerintah ya uangnya aja gitu dikasih buat anak-anak sekolah daripada sekarang dikasih makanan yang bikin masalah buat mereka gitu anak-anak sekolah. Lebih baik uangnya aja dikasih gitu. Lebih aman lebih gitu ya, aman gitu daripada makanan bikin keracunan begitu anak-anak sekolah. Program ini dihentikan dulu, terutama di daerah-daerah KLB ya. Dihentikan ini bisa 1 minggu, 2 minggu ya. Dan kalau sudah kita evaluasi menyeluruh termasuk anak-anak yang keracunan ini kembali pulih begitu ya. Nah, itu mungkin akan lebih baik seperti itu. Nah, alternatif yang kedua, program tetap berjalan, tetapi sesegera mungkin duduk bersama. Karena kalau tidak duduk bersama, ya sudah Mas. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai, opsi moratorium atau pemberhentian sementara program MBG masih belum diperlukan. Puan meminta semua pihak untuk memberi kesempatan kepada Badan Gizi Nasional untuk evaluasi menyeluruh, mengatasi problem yang berkembang. Ia berharap Perpres mengenai tata kelola dan regulasi MBG bisa secepatnya diterbitkan. Kita lihat dulu evaluasi total, kemudian bagaimana kemudian nanti di lapangannya mana saja yang harus kita perbaiki, mana saja yang kita harus evaluasi. Kan sekarang baru akan dilakukan, jadi apa saja yang akan dilakukan, bahkan sudah akan ada turun Perpres untuk melibatkan kementerian lembaga terkait untuk ikut bisa berpartisipasi sehingga tidak terjadi hal yang kemudian kemarin terjadi seperti keracunan dan lain sebagainya. Ya kita beri kesempatan dulu untuk evaluasi itu bisa berjalan di lapangan.
Lagi-lagi ada berita terkait dengan keracunan massal makan bergizi gratis nih. Dan saat ini datang dari Bandung Barat. Ini tepatnya di Kecamatan Cipongkor dan Cihamplas. Yang diperkirakan korbannya mencapai 1.300 siswa, bahkan sampai dapur makan bergizi gratisnya ini disegel oleh pemerintah setempat. Ini gila sih, ini harusnya jadi situasi darurat nasional. Kok bisa ribuan siswa keracunan massal di berbagai daerah seperti ini? Iya, kayak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal sebenarnya ini adalah berita yang sangat besar. Ini berbahaya jika dibiarkan. Karena kita tahu sendiri bahwa makan bergizi gratis adalah program besar di era Prabowo Subianto. Dan artinya ketika ada keracunan massal seperti ini harusnya jadi sorotan nasional dan menjadi bukti bahwa pengawasan terkait dengan makan bergizi gratis ini sangat tidak layak. Seharusnya pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran atau mungkin bisa disiarkan secara langsung terkait dengan rapat darurat DPR mengenai makan bergizi gratis ini. Dan ini korbannya adalah siswa-siswi yang nantinya ditargetkan menjadi bagian dari generasi emas 2045. Iya bener banget, mereka yang diharapkan untuk menjadi generasi emas malah diberikan makan bergizi yang justru beracun, membuat mereka tumbang, mual-mual, dan mengalami berbagai penyakit lainnya. Ini harus jadi evaluasi secara nasional. Dibagi spaghetti, dibagi bakmi gacoan. Oh my god. Alokasikan menu lokal sebagai 80% isi MBG di seluruh wilayah. Ya, saya pengen anak Papua bisa makan ikan kuah asam. Saya pengen anak Sulawesi bisa makan kapurung. Tapi yang terjadi dari Lokna sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Dibagi spaghetti, dibagi bakmi gacoan. Oh my god. Ya, dan maaf ya, itu isi burgernya itu kastanisasi juga. Kalau yang dekat dengan pusat supaya kelihatan bagus, dikasih kayak chicken katsu. Tapi coba kalau yang di daerah, yang SPPG-nya juga agak sedikit main, dikasih itu loh, benda tipis berwarna pink. Saya aja nggak pernah mengatakan ini adalah daging olahan. Saya aja nista bilang itu daging olahan. Saya nggak tahu itu produk apaan. Itu rasanya kayak karton warnanya pink. Dan buat lucu-lucuan nih, lalu anak-anak disuruh, oke, do it your own. Ya, DIY. Susunnya, ada sayurnya. Astaga, kan bukan itu tujuan MBG. Punten. Ya, dan akhirnya apa? Ini mau sampai kapan makannya burger? Gitu loh ya. Jadi saya setuju bahwa ada anak yang tidak suka dengan pangan lokal karena mereka tidak terbiasa. Tapi bukan berarti lalu request anak-anak lalu dijawab oleh dapur. Ya wis loh, nek requestnya ngono ya kuis wae ora apa-apa. Lah kalau requestnya cilok, mati kita. Boleh nggak ciloknya dimodif menjadi bakso ikan? Itu kan kalau ininya cerdas kan bisa jalan gitu loh. Ya tapi mau ngomong apa kalau SPPG-nya ditekan? Mau ngomong apa kalau SPPG-nya isinya adalah ahli gizi yang begitulah, you know. Saya nggak tahu apakah anggota dewan yang terhormat masih tahu itu, bahwa kita udah lewat dari 450. So, susu adalah bagian dari protein hewani yang tidak penting banget. Selama di situ ada telur, ada ikan, ada daging, negara kita kurang apa lagi? Ya, jadi kita tidak mungkin mengkonsumsi susu sebagai bangsa Melayu begitu loh ya. Akhirnya ada yang mencret. Lalu kemudian di Depok ada ayam masih mentah, ya kan? Lalu kemudian ada lagi selama di di kampungku juga pernah ada belatung seperti yang tadi udah diungkapkan oleh Cisdi. Next please. Ini adalah bukti nyata dari susu yang dibagi. Anda bisa tahu bahwa publik kita tuh udah pinter. Publik kita udah pinter banget. Yang dibagi ini bukan susu, ini adalah minuman bergula dan ada tulisannya tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan. Bahkan perlu saya tambahkan ada yang menu kering yang diberikan kacang sukro. Itu kan gak masuk di akal sama sekali gitu loh. Dan kacang sukro juga ada tulisannya karena mengandung aspartam. Tidak cocok untuk balita dan ibu hamil dan dibagikan. Anak sudah makan ayam goreng tapi diturunkan menjadi sufor dan bubur instan. Ya bayangin anaknya udah umur berapa itu? Udah 1 tahun lebih ya. Tapi lalu kemudian dibagi-bagi MBG-nya dalam bentuk bubur instan. Ini kan penurunan dekadensi ya, suatu ketatanan pemberian makan bayi dan anak. Next please. Dinas Kesehatan, Dinkes Pemkab Bandung Barat mendadak menjadi perbincangan setelah membantah kabar meninggalnya siswi SMKN 1 Cihamplas berinisial BR, 18 karena mengonsumsi menu makan bergizi gratis MBG. Sorotan itu setelah beredar laporan kronologi versi Dinkes Bandung Barat beredar di platform X pada hari ini. Berdasar laporan kronologi bernomor 400.7.7.1/X1.1P2P yang diteken oleh Pitka Dinkes Bandung Barat, Lia Nurlia Sukandar tertanggal 1 Oktober disebutkan jika siswi BR meninggal dunia setelah 2 hari mengonsumi menu MBG di sekolah pada tanggal 24 September tahun 2025 lalu. Dalam laporan itu,
Korban disebut meninggal di dalam perjalanan menuju rumah sakit. Menurut keterangan versi Dinkes, siswi BR mengidap penyakit lambung sebelum dinyatakan meninggal dunia. Laporan kronologi yang menyangkal siswi BR meninggal karena MBG lantas menjadi sorotan netizen setelah hasil tangkapan dari keterangan versi Dinkes Pemkab Bandung Barat beredar di X. Dosen Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung, ITB, Ardianto Satriawan ikut menanggapi laporan versi pihak Dinkes setempat. Bahkan, keterangan itu dicoret-coret karena dianggap banyak kesalahan penulisan termasuk typo. "Saya gak tahan, itu pun masih banyak yang kelewatan salahnya," tulis Ardianto Satriawan dikutip pada Selasa. Selain dianggap banyak typo dan mengandung kalimat tak tepat, Ardianto turut mencurigai soal hasil kesimpulan versi pihak Dinkes soal kematian siswi BR. Adapun hasil kesimpulan dari laporan kronologi Dinkes Pemkab Bandung Barat bertuliskan, pasien meninggal bukan akibat dari mengonsumsi MBG pada hari Rabu, tanggal 24 September tahun 2025. Pasien mengeluh gejala pada hari Senin tanggal 29 September tahun 2025, lebih dari 2 kali 24 jam dari mengonsumsi MBG. Setelah makan pada Rabu, pasien tidak berobat baik ke Poskom Puskesmas ataupun RSUD Cililin. Ini bisa ambil kesimpulan gini dari mana? Keracunan bisa setelah beberapa hari, tulis Ardianto saat merevisi laporan kronologi pihak Dinkes setempat. Sontak laporan kronologi pihak Dinkes soal meninggalnya siswi SMKN 1 Cihampelas yang dicoret-coret oleh dosen ITB itu turut dikomentari oleh sebagian netizen. Kebanyakan netizen turut memberikan sindiran atas penulisan laporan versi Dinkes Pemkab Bandung Barat. Bahkan, ada yang menyebut koreksi soal penulisan dalam laporan kronologi itu seperti revisian skripsi mahasiswa. "Udah kayak revisian skripsi bro. Pening gue liatnya, tinta merah pulak," sindir salah satu netizen. "Ini kalau skripsi atau laporan udah dilempar dulu sama dosen," timpal yang lainnya disertai emoji tertawa. "Ini GW kalau dosen pemuji udah GW bentak-bentak," celetuk yang lain.